فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jamaah salat maghrib Masjidil Ihsan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kasih sayangnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, apalagi turunnya salah satu rahmatnya ya kita berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menuntut ilmu, kita mempelajari salah satu bab yang penting, yaitu bab muamalah, bab transaksi yang berkaitan dengan riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama ini, Allahumma faqihna fid din. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari riba. Kita akan masuk bahasan yang sangat penting, yaitu tentang uang kartal ya. Uang kartal. Bagaimana bisa dilihat dalam kitab Al-Ustaz Amir Bait Hafaqahullah wa hafidhah halaman 119 jemaah yang bawa bukunya. Padahal baca. Makhluk. Apakah uang kartal termasuk riba? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ta'ala. Bab ini akan menjawab apakah penggunaan uang kartal termasuk transaksi riba. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan fikih mengenai uang kartal atau fiat money. Namun sebelum itu kita akan melihat alasan dari pendapat yang mengklaim bahwa penggunaan uang kartal adalah riba. Dengan doktrin ini, mereka mengimbau kepada masyarakat untuk kembali kepada dinar dan dirham. Tujuan besarnya mengembalikan perekonomian bagi umat. Kita layak memberikan apresiasi supaya mereka membangun perekonomian umat dan mengajak mereka untuk menjauhi bank. Meskipun tidak semua pendekatan yang mereka utarakan layak untuk diterima. Setidaknya ada 3 alasan mengapa gerakan dinar dirham menyebut penggunaan uang kertas adalah riba. Pertama, uang kertas diterbitkan oleh bank, sementara bank menerapkan fractional reserve banking atau cadangan perbankan, di mana sebagian uang yang beredar harus disimpan di bank dan sisanya dipinjamkan kepada pelanggan bank yang lain. Dengan ketentuan semua harus berguna, uang kertas ini akan berkembang biak dengan cepat karena bersandar pada fractional reserve banking. Kedua, perbedaan antara nilai nominal dengan nilai intrinsik. Ada istilah seigniorage dalam uang kertas, yaitu nilai yang diberikan kepada uang fiat, yang kenyataannya sangat jauh dari biaya produksi. Mereka menganggap ini akan menciptakan ketidakadilan dan pemilihan kekayaan ke setiap objek ekonomi di masyarakat. Ini perampokan orang kecil. Karena itu, uang kertas mengandung 2 jenis riba sekaligus, riba fadl dan riba nasi'ah. 3. Uang kertas sangat tidak stabil. Sangat
berbarengan dengan inflasi. Berbeda dengan dinar dan dirham yang jauh lebih stabil, sehingga uang kertas tidak bisa dipertahankan. Nah, ya sekalimat Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini Al-Ustaz Hafizallahu taala ingin menjelaskan secara lebih dalam tentang uang kartal, apakah termasuk riba atau tidak. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan fikih mengenai uang kartal, karena kita semua mengetahui jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, uang kartal ini sama sekali tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Uang kartal ini tidak ada di zaman Nabi SAW, karena di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya itu juga zaman tabi'in, zaman tabi'in, uang kartal tidak dikenal. Mereka hanya menggunakan dinar dan dirham. Dinar, mata uang yang terbuat dari emas atau terbentuk dari emas, sedangkan dirham yang terbuat dari perak. Pembahasan kali ini sebenarnya ingin membantah sebagian anggapan masyarakat yang mengatakan bahwasanya penggunaan uang kertas adalah riba. Menggunakan uang kertas adalah riba. Dan doktrinnya katanya mengarah ingin mengembalikan masyarakat kepada dinar dan dirham. Kata Ustaz Hafizallahu taala, kita layak memberikan apresiasi atas supaya mereka membangun perekonomian umat dan mengajak mereka untuk menjauhi bank. Ini suatu yang sangat baik sekali. Meskipun tidak semua pendekatan yang mereka utarakan layak untuk diterima. Dengan beberapa alasan mereka menganggap bahwasanya uang kartal termasuk riba. Alasan yang pertama, uang kartal diterbitkan oleh bank. Sementara bank menerapkan cadangan perbankan, fractional reserve banking, di mana sebagian uang yang beredar harus disimpan di bank dan sisanya dipinjamkan kepada pelanggan bank yang lain dengan ketentuan semua harus berbunga. Ini alasan yang pertama. Kata beberapa orang yang menganggap bahwasanya uang kartal adalah riba. Yang kedua, perbedaan antara nilai nominal dengan nilai intrinsiknya. Nilai yang ada di uang kertas sama gak dengan nilai memproduksi uang kartal tersebut jamaah? Kita berikan contoh uang 100.000 ya. Semahal-mahalnya uang 100.000 berapa jamaah? Kertasnya itu 10 ribuan Pak. Anda gak tahu ya. 10 ribu. Berarti hanya cuma 10%. Ini yang menjadikan atau yang mereka anggap sebagai salah satu ketidakadilan dan peminahan kekayaan dari setiap subjek ekonomi di masyarakat. Katanya ini perampokan para bankir katanya. Karena itu uang kertas mengandung dua jenis riba. Kata mereka yang menganggap uang kartal ini riba. Riba fadl dan riba nasi'ah. Kemudian yang ketiga alasannya karena uang kertas itu sangat tidak stabil ya. Rentan dengan inflasi. Beda dengan dinar dirham. Katanya dengan dinar dan dirham inflasi akan semakin menurun dan lebih stabil. Sehingga uang kertas tidak bisa dipertahankan kan. Beda kalau uang kertas semakin hari semakin naik inflasinya, benar enggak jauh? Ini beberapa alasan yang mereka jadikan sebagai dalil atau sebagai anggapan bahwasanya uang kartal ini riba. Nah, lanjut Pak. Sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa uraian ini sama sekali bukan untuk mendukung sistem riba, tentu saja bukan. Justru buku ini tulis salah satunya untuk turut mengawal gerakan anti riba yang mulai memarak di masyarakat. Hanya saja semua harus disikapi secara proporsional. Kita tidak bisa mengatakan transaksi kredit statusnya riba tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Menyebut uang
memiliki konsekuensi besar. Di antara konsekuensinya, bertransaksi dengan uang kertas berarti melakukan transaksi riba, dan tentu saja termasuk di antaranya menggunakan uang kertas untuk memproduksi dinar dan dirham. Ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa dapat di atas tidak sepenuhnya bisa diterima. Nah, ini Al-Ustaz ingin menyanggah beberapa alasan agar tidak disalahpahami. Nah, pertama, jika kita perhatikan alasan yang pertama kembali pada sistem dan bukan karakter. Sementara yang namanya sistem bisa saja itu berlaku pada mata uang lainnya, termasuk dinar dan dirham, sebagaimana itu berlaku pada mata uang kertas. Iya, alasan yang pertama yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa uang kartal adalah riba karena sistemnya yang salah. Maka kata Ustaz Hafizahullah Ta'ala, berarti kalau seandainya yang digunakan sistem, bisa saja juga dinar dirham masuk ke dalam sistem yang riba. Bahkan justru itu ainul ribanya. Karena yang dijadikan alasan adalah sistem. Nah, Anda perbankan ribawi hanya menggunakan dinar dan dirham sebagai komoditasnya dengan prinsip fractional reserve banking, dinar atau dirham akan bisa berkembang melalui sistem riba sebagaimana uang kertas. Meskipun bisa jadi ada sebagiannya yang terutama. Dan yang faktor utamanya adalah bank menjadikan uang sebagai komoditasnya, karena bank tidak digunakan untuk melakukan bisnis real dengan menjadikan barang atau jasa sebagai komoditas utamanya. Padahal dalam Islam kita diajarkan mata uang selalu dalam posisi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Tak terkecuali emas dan perak. Menurut mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya berstatus sebagai alat tukar atau samaniyah dan sebagai alat tukar wilayah harta benda lainnya, uang al-amwal. Dengan demikian, kegunaan emas dan perak, dinar dan dirham terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan fungsi ini. Dinar dan dirham merupakan standar harga barang. Penentu harga berarti alat ukur untuk menentukan nilai harta benda, sehingga harus stabil dan konstan, tidak mudah naik turun. Karena jika penentu harga naik turun, statusnya seperti komoditas, sehingga kita tidak memiliki standar harga untuk mengukur nilai barang, namun semuanya menjadi komoditas. Mengulang apa yang telah kita bahas di atas, bahwa bagi bank, uang adalah komoditas, sehingga uang bukan sebatas alat tukar atau standar harga barang. Sementara dalam Islam, kita diajarkan agar mata uang hanya sebagai alat tukar. Kita bisa simpulkan demikian melihat hadis Nabi SAW yang memberikan batasan ketat untuk transaksi emas dan perak. Semua harus dilakukan tunai dan nilainya sama. Berbeda dengan komoditas dan non-ribawi umumnya yang boleh ditransaksikan secara kredit atau dengan ukuran tidak sama. Artinya, bisa saja bank menetapkan kebijakan ekonomi pada mata uang, dinar, dan dirham. Nah, anggapan bahwasanya hanya uang kartal saja yang sistemnya bisa membuat ketentuan hingga berbunga dan berlaku riba terhadapnya, maka ini juga bisa terjadi pada dinar dan dirham. Kalau seandainya bank bisa menerapkan kebijakan PFRB pada uang kartal, apalagi pada emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, maka ini semua berlaku tidak hanya pada uang kartal ya, tapi juga dinar dan
dirham. Maka anggapan ini telah salah. Naam. Yang kedua, benar Pak? Kedua, dalam sejarah mata uang yang beredar di tengah kaum muslimin sejak masa silam, mengisyaratkan bahwa nilai intrinsik mata uang tidak harus sama dengan nilai nominalnya. Nah, ini sanggahan yang kedua pada pernyataan yang kedua, ya. Bahwasanya tidak harus sama nilai intrinsik mata uang dengan nilai nominalnya. Karena telah beredar di tengah kaum muslimin sejak masa silam yang nilai intrinsik mata uangnya tidak sama dengan nilai nominalnya. Nah, sah-sah saja ada mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Ada beberapa kebijakan khalifah di masa silam yang menciptakan uang dari selain dengan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Balazili disebutkan bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun, rencana ini diurungkan khawatir unta akan punah. Sekalipun keputusan ini tidak terlaksana, tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan karena mengancam populasi unta dan bisa saja ada orang yang menyembelih unta hanya untuk diambil kulitnya, sementara dagingnya sama sekali tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah pelestarian unta, mungkin diterbitkan mata uang berbahan kulit. Dengan pertimbangan bolehnya ada uang dan kulit, Imam Malik menegaskan, andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Nah, ini menjadi bukti jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala di zaman para sahabat Rasulullah SAW, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak menjadikan akhirnya kulit-kulit unta sebagai pengganti dinar dan dirham. Takut unta itu akan punah karena setiap untanya akan dipotong kemudian dikuliti jamaah, kulitnya dijadikan uang. Berarti di sini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala ada niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala selaku Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin ketika itu untuk membuat uang dari kulit unta. Yang tentu nilainya pasti berbeda antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominal yang berlaku ketika dibuat uang tersebut. Begitu juga di zamannya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik beliau berandai-andai, bunallahu taala tidak terjadi. Karena saat itu masih saja digunakan dinar dan dirham. Lalu Imam Malik rahimahullah taala mengatakan law anna nas ajazu bainahum julud hatta takuna lahum sikkatun wa ayn lakarahtuha an tuba'u bidzahab wal warqi nazratan. Andai kata orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang tersebut ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Berarti beliau menganggap kalau seandainya uang tersebut akhirnya diakui dari kulit unta, maka Imam Malik mengatakan tidak boleh menukar uang yang tadi dari kulit unta tersebut dengan emas dan perak kecuali harus tunai. Berarti beliau menganggap bahwa uang walaupun terbuat dari kulit unta atau kulit yang lain maka bisa dijadikan sebagai alat tukar. Yang tentu nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya berbeda. Paham di sini jamaah? Nah, Allah taala alam, walaupun di zaman Umar bin Khattab dan juga zaman Imam Malik belum tersebar uang yang seperti itu jamaah. Nah, bukti lainnya padahal ada yang namanya fulus. Nah, sebagian ulama berkata, uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai alat tukar, sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu. Bukti lainnya adalah keberadaan fulus di tengah kaum muslimin. iya.
Ini istilah juga yang sering kita pakai ya, fulus. Ini fulus pada asalnya digunakan juga di zaman dahulu. Fadal, fulus adalah mata uang. Fulus adalah mata uang yang dibuat dari selain emas dan perak seperti tembaga atau logam lainnya. Masa silam nilainya seberapa ham. Dalam ensiklopedi fikih menyatakan fulus bentuk jamak dari fulus, yaitu potongan logam kecil yang dibuat dari logam selain emas dan perak seperti tembaga atau lainnya. Al-Maqrizi mengisyaratkan bahwa fulus pertama dibuat orang Arab di tahun 1709, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Realita ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di masa silam telah menerapkan mata uang selain dinar dan dirham, dan itu berlaku di sekitar mereka. Bagi masyarakat kita, ketika nilai intrinsik mata uang ini sama dengan nilai nominalnya atau bahkan lebih tinggi, yang terjadi mata uang itu akan disimpan dan kebanyakan masyarakat tidak mau menggunakannya untuk transaksi. Barangkali kita masih ingat mata uang koin terbitan tahun 1991, baik 100 rupiah maupun 500 rupiah, hanya karena rumor itu mengandung emas, akhirnya banyak dibuat cincin dan tidak digunakan untuk bertransaksi. Nah, dan tindakan semacam ini. Dan tindakan semacam ini di masa silam akan dilarang oleh khalifah kaum muslimin, terutama ketika terjadi penyalahgunaan dinar dan dirham. Al-Mawardi menyebutkan keterangan dari Al-Waqidi tentang hukuman yang diberikan Aban bin Usman yang kali itu menjadi gubernur di Madinah terhadap orang yang memotong dirham. Al-Waqidi menyebutkan bahwa Aban bin Usman ketika menjadi gubernur Madinah, beliau menghukum orang yang memotong dirham dan dicambuk 30 kali, kemudian dilarang. Dan kata Al-Mawardi, apa yang dilakukan Aban bin Usman termasuk wewenang pemerintah, karena tindakan ini bisa merusak kestabilan mata uang. Nah, zaman dahulu juga yang menunjukkan telah dipakai selain dinar dan dirham adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Maqrizi rahimahullah taala, yaitu dibentuknya fulus ya. Itu jamak dari falas, yang itu berasal dari potongan logam kecil ya. Selain dari emas dan perak, tembaga atau kuningan misalnya, dan nilainya dahulu 1/6 dirham. Nilainya apa? 1/6 dirham. Imam Al-Maqrizi menyebutkan ada isyarat fulus pertama yang menggunakannya adalah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Bagi masyarakat kita, ketika nilai intrinsik mata uang sama dengan nilai nominalnya atau bahkan lebih tinggi, justru kebanyakan mereka tidak mau menggunakannya untuk transaksi, karena ternyata nilai intrinsiknya lebih mahal daripada nilai nominalnya. Barangkali kita masih teringat mata uang koin terbitan tahun 1991, baik Rp100 maupun 500 ya. Hanya karena rumor itu mengandung emas, akhirnya mereka tidak mau membelanjakan dengan koin tersebut ya. Bahkan katanya dibuat cincin jamaah, dan tidak digunakan untuk bertransaksi. Dan tindakan semacam ini di masa silam sangat dilarang oleh khalifah kaum muslimin, terutama ketika terjadi penyalahgunaan dinar dan dirham. Al-Mawardi menyebutkan keterangan dari Al-Waqidi tentang hukuman yang diberikan Aban bin Usman yang kala itu menjadi gubernur di kota Madinah terhadap orang yang memotong dirham. Hukumannya adalah dicambuk 30 kali, kemudian diarak. Ini sanggahan yang kedua, bahwasanya ternyata di zaman dahulu sudah berlaku alat tukar tanpa menggunakan emas dan perak, yaitu menggunakan apa? Fulus ya. Nah, pengertian mungkin ya, baca dulu. Ketiga, dinar dan dirham. Setelah ayat ketiga, dinar dan dirham memang lebih stabil dibandingkan mata uang yang lain.
emas dan perak tidak terlihat melalui inflasi, meskipun stagnasi tidak bersifat mutlak. Karena dalam sejarahnya dinar dan dirham juga mengalami fluktuasi. Demikian pula mata uang kertas, tidak semua melalui inflasi. Ada beberapa mata uang kertas di zaman kita yang kondisinya sangat stabil. Sebelumnya kita akan menyebutkan fakta sejarah yang menunjukkan dinar dan dirham terkadang mengalami penurunan nilai layaknya uang di zaman sekarang. Perubahan nilai uang dinar dan dirham dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya. Nah, yang ketiga ini untuk menyanggah bahwasanya nilai uang kartal itu bisa terjadi inflasi ya, dan fluktuasinya sangat besar. Padahal kata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, ternyata dinar dirham juga telah mengalami fluktuasi. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwasanya penggunaan uang kartal itu mengarah kepada riba. Padahal ternyata dinar dan dirham terjadi juga fluktuasi. Nah, beliau menyebutkan beberapa keadaan di zaman dahulu terjadinya fluktuasi ya dalam nilai dinar dan dirham. Nah, yang pertama, Yang pertama, banyaknya pemalsuan dinar dan dirham. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sukaniyah mengisahkan bahwa bersama redupnya kejayaan bangsa Persia, redup pula mata uang mereka. Akibat dari banyaknya pemalsuan mata uang mereka yang kala itu berupa dinar dan dirham. Karena itulah, untuk menghindari peredaran mata uang palsu pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 412 Hijriah, Khalifah menetapkan kebijakan agar pada setiap mata uang dinar dicantumkan nama putra mahkota yang dikenal dengan dinar al-Amiri. Kemudian Khalifah tidak lagi melakukan mata uang selainnya. Yang kedua, keseimbangan penawaran dan permintaan atau supply dan demand. Apapun mata uang yang digunakan bisa mengalami fluktuasi tergantung dari pengaruh permintaan dan penawaran terhadap barang. Dalam kondisi krisis, permintaan barang sangat tinggi, meskipun supply barang rendah, di saat itu uang bisa tidak ada nilainya. Ibnu Asyir dalam kitabnya Kamil fi At-Tariq mengisahkan bahwa pada tahun 310 Hijriah terjadi paceklik di Irak. Lama tidak hujan sehingga tanah menjadi tidak bernilai. Hingga harga tanah ketika itu ada yang laku 1 dinar dan dari harga dinar ada yang turun hingga dijual 1 dirham. Demikian pula kejadian yang dikisahkan Ibnu Asyir dalam Al-Bidayah wa Adiyah tentang krisis yang terjadi di Mesir. Beliau mengatakan, pada tahun 462 Hijriah di Mesir terjadi kenaikan harga yang luar biasa, sehingga orang makan bangkai dan anjing. Ketika itu anjing dijual seharga 5 dinar. Di antara bukti nyata yang bisa kita saksikan sekarang adalah penurunan nilai dirham yang tidak bisa mengimbangi dinar. Di masa sahabat, konversi dinar ke dirham 1 dinar sama dengan 10 dirham. Karena itu untuk nisab zakat mahal, Nabi SAW menetapkan untuk dinar sebanyak 20 dinar dan untuk dirham sebanyak 200 dirham. Untuk 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Jika kita asumsikan harga emas 100.000 rupiah per gram, berarti nisab zakat sebanyak 76,5 juta. Sementara untuk 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Dengan asumsi harga per 20.000 harga perak per 20.000 gram rupiah, berarti nisab perak senilai 11,9 juta. Ada selisih yang sangat jauh antara dinar dengan dirham. Jika dirupiahkan, harga 1 dinar sama dengan sekitar 3,82 juta, sementara harga 1 dirham sekitar 60.000. Tidak lagi terjadi keseimbangan 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dengan harga di atas, untuk saat ini 1 dinar sama dengan 63 dirham. Nah, di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa keadaan di mana saat itu akhirnya dinar dirham mengalami penurunannya daya beli. Di antaranya disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Beliau mengatakan telah terjadi banyak sekali pemalsuan dinar dan dirham, mata uang dinar dan dirham, hingga akhirnya tidak memiliki nilai karena uangnya tersebut atau dinar dirhamnya itu palsu. Makanya di zaman Daulah Abbasiyah
tahun 462 Hijriah, khalifah menetapkan kebijakan agar setiap mata uang dicantumkan nama putra mahkota yang disebut dengan dinar al-amiriyah agar orang-orang menggunakan yang aslinya. Itu juga yang kedua, keseimbangan penawaran dan permintaan. Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Kamil Fitari mengisahkan pada tahun 329 Hijriah terjadi pacaklik di Irak. Lama tidak hujan sehingga tanah menjadi tidak bernilai. Hingga harga tanah ketika itu ada yang laku 1 dinar. Bahkan dari harga 1 dinar turun menjadi 1 dirham. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang paling kita bisa nilai sekarang adalah penurunan daya beli dirham. Karena dahulu di zaman Nabi SAW 1 dinar itu sebanding dengan 10 dirham. Makanya zakat mal Nabi SAW memberikan 2 bentuk ya, atau 2 nisab. Yang pertama kalau dinar 20, kalau dirham 200 karena 1 dinar seharga 10 dirham. Namun di zaman sekarang jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala sangat benar-benar berbeda antara 1 dinar dengan dirhamnya. Sebutkan di sini Al-Ustaz Hafizullah taala, kalau sekarang untuk 20 dinar itu 85 gram emas. Jika kita asumsikan harga emas 900.000. Ini ketika buku ini dibuat mungkin 900.000. Sekarang sudah 1 juta lebih. Taruhlah nisabnya sekitar 76,5 juta. Sementara kalau nisab untuk dirham itu 200 dirham 595 gram perak. Dan sekarang taruhlah 1 gramnya perak itu 20.000. Berarti nisab perak senilai 11,9 juta. Jadi jauh sekali jamaah antara 76 juta dengan 11 juta. Ini benar-benar sangat jomplang sekali jamaah. Berarti daya beli dari perak ini mengalami penurunan drastis. Kalau diasumsikan di atas, berarti 1 dinar sekarang itu sama dengan 63 dirham. Yang dulu di zaman Nabi SAW 1 dinar 10 dirham. Sekarang 1 dinar sama dengan 63 dirham. Ini berarti membatalkan anggapan bahwasanya dinar dan dirham tidak terjadi inflasi. Ternyata terjadi inflasi juga jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata beliau, jika konsistennya dengan masalah kestabilan, seharusnya gerakan mata uang bukan bentuknya gerakan dinar dan dirham, tapi gerakan dinar saja, karena dirham ternyata tidak stabil. Walaupun pernah kita bahas jamaah sekalian tentang masalah zakat, ya Allah taala alam, kita lebih memilih nisab tetap menggunakan dirham. Itu sekitar 11 juta. Kalau seorang sudah memiliki harta 11 juta, 11,9 juta, ini sudah wajib baginya zakat. Tentu menunggu haulnya ya, menunggu satu tahun. Dan dikeluarkan rubul usyur atau 2,5%. Insyaallah itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Nah, takyif fikihnya Pak untuk uang kertas. Takyif fikih untuk uang kertas. Pendekatan fikih untuk memahami kasus tertentu disebut takyif fikih. Untuk ulama berbeda pendapat dalam memahami tentang uang kertas atau uang kertas. Pertama, uang kertas seperti fulus mengikuti hukum fulus di bahasa Arab. Di antara pertimbangannya bahwa uang kertas menjadi alat tukar dan berbentuk harga barang, sementara bahannya selain emas dan perak, sehingga lebih mirip dengan fulus di masa silam. Pertimbangan lain, fulus digunakan di zaman ulama, tingkatannya beragam. Ini sangat mirip dengan mata uang zaman kita yang nilainya beragam. Kedua, uang kertas adalah mata uang tersendiri. Berlaku hukum alat tukar pada umumnya dan tidak harus diimbangi dengan alat emas. Selama itu disepakati dan diberlakukan di masyarakat, maka dia menjadi alat tukar yang sah, mengikuti hukum sebagaimana emas dan perak. Ini merupakan pendapat
Kualitas ulama kontemporer sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa Ad-Daimah nomor 10 17/4/1993 dan keputusan Majma' Fiqh Al-Islam. Dalam Muktamar Majma' yang kelima di Jeddah pada keputusan nomor 62 dinyatakan uang kertas merupakan mata uang berdiri sendiri sebagaimana kertas emas dan perak serta mata uang lainnya yang sifatnya berdiri sendiri. Uang kertas memiliki berbagai macam jenis yang berbeda, beragam sesuai banyaknya negara yang menerbitkannya. Artinya, mata uang Saudi satu jenis sendiri, mata uang USA satu jenis sendiri, dan demikian seterusnya. Masing-masing mata uang setiap negara berdiri sendiri. Karena itu berlaku hukum riba, baik nasiah maupun halal. Sebagaimana hukum riba itu juga berlaku untuk emas, perak, dan mata uang lainnya. Di antara pertimbangannya, bahwa uang kertas memiliki fungsinya sebagaimana emas dan perak yang menjadi alat tukar penghasilan, yaitu sama-sama menentukan harga barang. Sementara mata uang emas dan perak tidak hanya terbatas pada dua benda ini, namun satu sisi bisa melekat pada semua benda yang digunakan masyarakat berfungsi sebagai mata uang. Meskipun tidak kita pungkiri, uang kertas memiliki perbedaan dengan emas dan perak. Di antaranya, pertama, nilai uang kertas ada pada nilai nominalnya, sementara nilai emas dan perak ada pada indeksnya. Yang kedua, uang kertas sangat fluktuatif dibandingkan emas dan perak. Yang ketiga, peredaran emas dan perak berlaku di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan berlaku di sepanjang masa. Sementara peredaran uang kertas terbatas waktu dan tempat. Nah, ya sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui ternyata uang kartal atau uang kertas itu tidak berlaku riba pada asalnya, maka di sini takyif fikih untuk uang kertas kita coba bahas jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika mentakyifkan fikih ya, membagaimanakan sistem yang ada di uang kertas ini berbeda pendapat. Yang pertama, uang kertas seperti fulus, mengikuti hukum fulus di masa silam. Di antara pertimbangannya bahwa uang kertas menjadi alat tukar dan penentuan harga barang, sementara bahannya selain emas dan perak, sehingga lebih mirip dengan fulus di masa silamnya. Pertimbangan lain, fulus yang digunakan di zaman ulama tingkatannya beragam. Ini sangat mirip dengan mata uang di zaman kita yang nilainya beragam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, uang kertas adalah mata uang tersendiri. Dan ini Allah Ta'ala alam yang lebih kuat jamaah sekalian mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat mayoritas ulama kontemporer. Ketika berlaku banyak sekali mata uang di dunia ini, maka mereka memilih pendapat bahwasanya uang atau mata uang yang berlaku di dunia itu memiliki nilai tersendiri atau mata uang tersendiri. Maka misalnya Indonesia memiliki rupiah, kemudian dolar yang digunakan oleh Amerika atau real misalnya, itu semua memiliki nilai tersendiri dan memiliki jenis tersendiri. Maka berlaku juga di situ tentang hukum ribanya ya, baik nasiah maupun fadl. Dan ini yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertimbangannya bahwa uang kertas memiliki fungsi sebagaimana emas dan perak menjadi alat tukar di masa silam, yaitu sama-sama penentu harga barang. Sementara mata uang emas dan perak tidak hanya terbatas pada dua benda ini. Namun status ini bisa melekat pada semua benda yang digunakan masyarakat berfungsi sebagai mata uang. Ini pendapat yang paling kuat Allah Ta'ala tentang mata uang atau uang kartal yang kita gunakan ya jemaah. Dapat pendapat yang ketiga, keempat, dan kelima fadhil Pak. Ini secara ringkas saja. Ketiga, uang kertas merupakan pengganti emas dan perak. Sebagai ulama pendapat bahwa uang kertas merupakan surat berharga pengganti emas dan perak karena fungsinya sama persis dengan dia dalam hak, sehingga posisi dia menggantikan emas dan perak yang disimpan. Pendapat yang disebutkan dalam kitab Al-Waris An-Naqwi oleh Ibnu Khudi. Keempat, uang kertas adalah barang dagangan. Sebagian ulama menggolongkan uang kertas seperti barang dagangan, seperti
sehingga hukumnya mengikuti hukum barang dagangan, tidak berlaku riba di sana. Meskipun dia memiliki nilai nominal sebagai penentu harga, pendapat ini disebutkan dalam kitab Al-Ahkam Aurat An-Naqidah wa Tajwiyah halaman 188. Pendapat ini dinilai lemah oleh Dr. Khalid Al-Muslim karena barang dagangan dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan, sementara uang kertas diterbitkan bukan untuk tujuan itu. Kelima, uang kertas adalah surat utang. Ketika uang itu diterbitkan, harus ada emas yang didepositkan sebagai nominal yang tertera. Meskipun menurut Dr. Khalid Al-Muslim bahwa kondisi ini sudah tidak berlaku di berbagai negara. Karena itu, pemegang uang kertas tidak bisa langsung bertukar dengan emas itu, sehingga satu cara memiliki nilai nominal dan bukan nutrisi. Dari sekian pendapat, Dr. Khalid Al-Muslim menilai bahwa pendapat yang lebih mendekati versi kajian fiqh untuk uang kertas telah putus baik tulus di masa silam, dan para ulama membenarkan tulus sebagai mata uang pelajaran tidak dan Islam. Artinya, di sana berlaku hukum sebagaimana tidak dan Islam. Demikian. Nah, pendapat yang ketiga, uang kertas merupakan pengganti emas dan perak. Ini kalau kita menggunakan pendapat yang ini, konsekuensinya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Dan ini yang menguatkan pendapat siapa? MUI yang mengatakan sekarang emas dan perak menjadi komoditas, bukan menjadi alat tukar. Makanya kata mereka emas dan perak tidak berlaku lagi riba. Padahal kita sudah sebutkan bahwasanya justru emas dan perak ini menjadi asal, menjadi pokok. Adapun turunannya adalah mata uang. Tidak mungkin yang asal, yang pokok itu bisa dikalahkan dengan yang turun. Ini salah satu pendapat saja. Tetapi pendapat ini lemah ya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang keempat, uang kertas adalah barang dagangan. Ini sebaliknya ya. Kalau uang kertas adalah barang dagangan, maka tidak terjadi sama sekali riba. Antum bisa nukar mata uang rupiah 100.000 tukar dengan 150.000 jamaah. Karena uang di sini adalah bentuknya komoditas, bukan alat tukar. Kalau komoditas kita sudah pernah bahas ya, barang jamaah sekalian yang tidak termasuk alat tukar berarti dia barang yang bukan termasuk riba. Maka seperti jam tangan aja misal. Jam tangan boleh nggak ditukar satu jam tangan dengan 2 jam tangan? Boleh. Karena itu komoditas bukan alat tukar. Ini pendapat yang keempat. Akan tapi pendapat inilah lemah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala karena ternyata kita menggunakan alat tukar yang sekarang digunakan adalah uang kartan atau uang kertas. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Dr. Khalid Al-Muslih, karena barang dagangan dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara uang kertas itu dibentuk atau diterbitkan bukan tujuannya untuk dijadikan sebagai barang dagangan, tapi justru dijadikan sebagai alat tukar. Adapun yang kelima, uang kertas adalah surat hutang. Ini merupakan pendapat juga yang lemah ya. Ketika uang diterbitkan harus ada emas yang didepositkan senilai nominal yang tertera. Itu zaman dahulu jamaah sekalian. Setiap negara yang mengeluarkan uang kertas harus memiliki cadangan devisa emas, tapi sekarang sudah tidak ada jamaah. Anak emasnya sudah semakin menipis. Apalagi dikirim ke mana jamaah? Allah Ta'ala alam. Meskipun menurut dari Khalid Al-Muslih bahwa kondisi ini sudah tidak berlaku di berbagai negara, karena itu memegang uang kertas tidak bisa langsung ditukar dengan emas nilai itu. Kita nggak bisa nukar 100.000 dengan emas, harus sesuai dengan nilai dari emas tersebut, sehingga statusnya hanya memiliki nilai nominal dan bukan intristik. Allah Ta'ala alam. Kalau Syekh Khalid Al-Muslih hafizallahu taala lebih memilih pendapat yang pertama, bahwa uang kertas atau uang kartal itu seperti fulus. Nah, jemaah kita dengar azan terlebih dahulu.
Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatamani akmalan ya Rabbu samatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, dari kelima pendapat ini Allah taala alam dalam takrif fikihnya ana lebih menguatkan pendapat yang kedua. Bahwasanya mata uang atau uang kartal atau uang kertas yang digunakan oleh masyarakat di dunia ini itu adalah mata uang tersendiri, karena mereka jadikan sebagai alat tukar yang berlaku di masyarakat, dan terjadi juga pertukaran antara setiap mata uang ya, di berbagai belahan dunia. Makanya Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya uang kertas adalah mata uang tersendiri. Nah, setelah kita membahas tentang uang kartal atau uang kertas jemaah sekalian, maka di sini kita akan membahas yang sangat penting, yaitu transaksi riba di sekitar kita. Ini berkaitan dengan uang kertas atau uang kartal yang biasa kita gunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat transaksi kita. Nah, ada baca. Bab transaksi riba di sekitar kita. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setelah memahami beberapa penjelasan mengenai riba, dari mulai pengenalan tentang riba, macam-macam riba, hingga beberapa kaidah seputar riba, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh praktik riba di masyarakat, baik yang ada dalam dunia perbankan maupun yang tidak ada hubungannya dengan bank. Dengan mengenal lebih dekat beberapa praktik riba akan semakin memudahkan kita menghindari setiap transaksi yang berbau riba.
sebagaimana yang pernah dibahas. Secara garis besar, riba dibagi menjadi dua. Poin pertama, riba utang piutang, dan yang kedua riba jual beli. Untuk lebih memahamkan contoh transaksi riba di sekitar kita kelompokkan sesuai pembagian riba di atas tadi. Nah, dan secara sederhana bisa kita bagi seperti tabel berikut. Nah, ini penting jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa mengetahui transaksi mana yang ternyata ada ribanya yang membuat kita bisa menjauhinya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan menyebutkan di sini ada sekitar berapa? Ada sekitar 11 ya. 11 transaksi riba yang terjadi di sekitar kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjauhinya. Nah, yang pertama riba hutang piutang disebutkan oleh Ustaz pada riba hutang piutang terdapat 7 poin. Yang pertama, memanfaatkan barang gadai. Yang kedua, restrukturasi pembiayaan. Yang ketiga, investasi yang dijamin. Yang keempat, menggabungkan utang dengan jual beli. Yang kelima, hadiah dari bank. Yang keenam, utang uang dibayar emas. Dan yang ketujuh, koperasi simpan pinjam. Nah, beliau menyebutkan sebagiannya saja jamaah karena ini yang berada di sekitar kita. Kalau dari riba hutang piutang beliau menyebutkan di antaranya 7. Dan insya Allah akan dibahas setiap poinnya dalam bab ini. Karena ulang sekali lagi, beliau menyebutkan riba hutang piutang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, memanfaatkan barang gadai. Kemudian restrukturisasi pembiayaan. Kemudian yang ketiga, investasi yang dijamin. Yang keempat, menggabungkan utang dengan jual beli. Yang kelima, hadiah dari bank. Yang keenam, utang uang dibayar emas. Dan yang ketujuh, koperasi simpan pinjam. Ini 7 hal yang dilakukan masyarakat ternyata masuk dalam kategori riba hutang piutang. Adapun riba jual beli, Fadal, ada 5. Ada 4 beliau sebutkan. Riba jual beli terdapat 4 poin. Yang pertama, tukar menukar uang lebaran. Yang kedua, tukar menukar perhiasan emas. Yang ketiga, jual beli emas secara kredit. Dan yang keempat, tukar menukar uang yang tidak lengkap dan solusinya. Nah, adapun riba jual beli yang dilakukan di masyarakat. Yang pertama, tukar menukar uang lebaran. Ini termasuk riba jual beli. Dan ribanya di sini adalah riba nasiah atau riba fadl jamaah. Tukar menukar uang lebaran. Kalau kita ingin menukar 100.000 misalnya, dikembalikannya berapa? 20.000. Ini berarti masuknya riba fadl. Tukar menukar perhiasan emas. Ini masuknya juga riba fadl, karena pasti ada perbedaan dari nilai dari perhiasan yang kita akan tukar menukar dalam. Yang ketiga, jual beli emas secara kredit. Kalau sudah ada kata kredit, berarti di sini pasti terjadi riba nasiah. Yang keempat, tukar menukar uang yang tidak lengkap dan solusinya. Ini juga riba nasiah. Apalagi kalau berkurang juga nilainya. Riba fadl ditambah riba nasiah. Dan ke-11 ini insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan transaksi riba. Baik, kita masuk yang pertama. Sebelumnya ada yang bertanya terlebih dahulu enggak, jemaah? Kalau enggak ada, kita bahas yang pertama. Karena masih ada waktu ya. Kita 5 menit. Betul, Pak. Dalam riba hutang piutang ada penerima hadiah dari bank. Ya. Itu yang namanya hadiah kan ada tingkatannya. Nah, Kalender dan buku meja hadiah juga. Itu termasuk riba kalau diterima. nah, insyaallah akan dibahas, Pak. Di poin yang kelima ya. Di halaman 158. Insyaallah 158 kita akan bahas. Yang antum sebutkan juga akan disebutkan beberapa
hadiah-hadiah tingkatan. Nah, lagi coba. Padahal kita bahas bagiannya. Kita awali dari transaksi riba utang piutang yang ada di sekitar kita, karena ini lebih berbahaya. Pertama, manfaatkan barang gadai. Nah, kenapa lebih bahayanya? Karena ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menggunakan sistem apa? Riba hutang piutang. Makanya ini sangat berbahaya sekali jamaah. Padahal yang pertama, Sebelumnya kita akan menyeragamkan istilah. Anda bisa perhatikan ilustrasi berikut. Si A berutang 2 juta kepada si B dengan jaminan motor X. Dalam kajian fikih muamalah, posisi si A yang berutang dengan menyerahkan jaminan motor disebut rahim. Sementara posisi si B yang menerima jaminan disebut murtahin. Dan barang yang digadaikan dinamakan rahim. Nah, yang pertama pembahasan tentang transaksi riba yang ada di sekitar kita, yaitu memanfaatkan barang gadai. Memanfaatkan barang gadai. Sebelum masuk pembahasan ini, Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala ingin menyebutkan tentang beberapa istilah yang ada dalam penggadaian atau agunan. Yang pertama disebutkan, kalau si A berhutang 2 juta kepada si B, kemudian menyerahkan jaminan atau menyerahkan jaminan motor ya, misalnya di sini disebut ar-rahin. Jadi si A yang berhutang dengan menyerahkan jaminan motor itu disebut rahin. Sementara posisi si B yang menerima jaminan motor atau si pemberi hutang itu disebut murtahin. Dan barang yang digadaikan dinamakan ar-rahnu. Ar-rahn. Ini istilah yang digunakan oleh ulama fikih dalam pembahasan pegadaian. Nah, memahami hakikat rahn atau gadai. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tausiqah, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku akad. Karena itulah akad ini bisa berlaku dalam transaksi komersil seperti utang piutang maupun transaksi non komersil seperti jual beli. Bahkan termasuk dalam akad musyarakah seperti mudharabah. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini umumnya sebagai tambahan. Bisa ditambahkan di akad apapun. Karena itu akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Konsekuensi dari hal ini. Poin pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin. Poin kedua, barang gadai tetap menjadi milik rahim atau yang berutang. Poin ketiga, jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah ke kepemilikan. Poin keempat, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rahim atau yang berutang, karena barang ini masih menjadi miliknya. Nah, ya mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena perkara rohan ini atau hakikat rohan ini gadai, maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam banyak sekali transaksi ya. Bisa transaksi komersil atau transaksi non komersil misalnya. Maka ini bisa digunakan dengan cara tambahan dari jaminan kepercayaan, yaitu menggunakan barang gadai. Namun konsekuensinya ini perlu difahami jamaah sekalian, yang mungkin sebagai dari kaum muslimin tidak memahaminya. Konsekuensi dari status gadai atau barang gadai tersebut, yang pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin. Amanah berarti wajib dijaga. Kalau seandainya yang menjaganya ini benar-benar menjaganya, tiba-tiba ada kebakaran, maka dia tidak menanggung jamaah. Karena dia benar-benar jaga dan tidak teledor. Ini namanya yadu amanah. Yang kedua, barang gadai tetap menjadi milik rahin. Jadi barang yang digadaikan, misalnya motor si A tadi yang digadaikan, maka motornya itu tetap milik A, tidak boleh pindah status kepemilikan kepada si B. Karena barang tersebut bukan barang untuk diperjualbelikan, tapi barang untuk digadaikan. Kemudian yang ketiga, jika terjadi kegagalan untuk membayar,
maka barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Tetap barang tersebut milik A. Cuma dijadikan sebagai barang untuk membayar hutang. Makanya ketika utangnya sudah lunas masih ada tersisa dari barang gadai yang dijual, itu uangnya dikembalikan kepada siapa? Si pemilik barang gadai tersebut. Yang keempat, semua biaya perawatan pada asalnya yang menanggung si pemilik barang atau pemilik gadai tersebut. Yaitu siapa? Ar-Rahin yang berhutang tadi. Bukan yang dititipkan barang gadai. Faham di sini jemaah? Ini adalah konsekuensi dari pegadaian yang harus difahami oleh kita semua. Baik, karena waktu yang terbatas jemaah sekalian, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang di mana letak ribanya ketika transaksi pegadaian. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.